Baik. Kita masuk kepada al-maqidu as-sadis. Simpul yang keenam. Simpul yang keenam, qala hafizahullah taala, riayatu fununihi fil akhd wa taqdimu al-ahammi fal muhim. Gitu. Nah, simpul yang keenam ini permasalahan dalam prioritas. Gitu. Kalau simpul yang kelima, kita kan udah tahu kontennya. Kita udah tahu kontennya, konten-konten yang memang harus kita pelajari. Kita sudah tahu. Nah, sekarang konten dalam menuntut ilmu itu, ya kan, kontennya nih banyak nih. Mau belajar apa dulu gitu kan? Mau belajar apa dulu nih, Ustaz? Mau belajar akidah dulu, atau mau belajar bahasa Arab dulu, atau mau belajar hadis dulu, atau belajar apa nih? Ini kontennya banyak banget. Ini ilmu Islam nih banyak banget. Ya kan? Mau belajar matan apa nih? Ya kan? Matan nih super, Masya Allah, luar biasa banyaknya. Sehingga dalam simpul yang keenam ini, penulis akan menjelaskan tentang prioritas menuntut ilmu. Mana yang harus diprioritaskan pertama, mana yang kedua, mana yang berikutnya, dan berikutnya. Jadi ini masalah pemprioritasan di dalam menuntut ilmu. Gitu. Qala Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala fi Shaidi Khatirih, yaitu berkata Ibnul Jauzi dalam kitabnya yaitu Shaidul Khatir, dia bilang jam'ul ulumi mamduh, bahwa mengumpulkan ilmu itu adalah sebuah perbuatan yang terpuji. Jadi mengumpulkan ilmu itu bagus, terpuji ini dia. Ya kan? Mengumpulkan ilmu itu merupakan sesuatu yang memang bagus dan terpuji. Hanya saja kan nggak gampang. Ya kan? Di sini ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ya kan, ada adab, ada misalnya bahasa, ada hadis, ada Quran, ada tafsir, ada tajwid. Nah, ini banyak. Kalau kita bisa ngerti masing-masing bidang, ya tentu ini bagus. Nah, inilah yang dimaksud oleh Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Kemudian di sini ada syair, min kulli fannin khudh wa la tajhal bihi fal hurru muttadi'un 'alal asrari. Ya, itu bahwa jangan sampai ada bidang-bidang ilmu yang memang kita nggak tahu sama sekali. Gitu. Minimalnya ngerti. Menjadi ahli belum tentu, iya. Ya kan? Tapi minimal ngerti. Alhamdulillah anak ngerti akidah. Anak ngerti hadis, ya kan? Ngerti fikih, ngerti bahasa, ngerti adab. Minimalnya itu adalah ngerti. Walaupun belum tentu menjadi pakar, ya kan? Antum ngerti akidah nggak? Alhamdulillah anak ngerti nih. Tapi antum pakar nggak? Wah, kalau dibilang pakar anak belum tentu. Tapi alhamdulillah si anak mengerti. Nah, gitu. Minimalnya bagi seorang penuntut ilmu itu minimalnya dia ngerti lah garis besarnya. Garis besar tentang akidah dia paham, tentang hadis dia paham, tentang Quran, tafsir, tajwid dia paham, tentang fikih dia paham, tentang adab, tentang bahasa. Nah, ini secara umum, secara garis besar yang namanya penuntut ilmu, jangan sampai ada satu bidang yang memang dia itu yajhal bi, betul-betul nggak tahu, betul-betul jahil dari bidang ilmu tersebut. Jangan sampai seperti itu. Minimalnya ngerti, walaupun belum tentu menjadi seorang ahli. Qala hafizahullah ta'ala wa yaqulu syaikhu syuyukhina Muhammad bin Mani', dan berkata guru dari guru-guru kami, yaitu siapa? Yaitu Syekh Ibnu Mani' dalam kitabnya Irsyadut Thullab. Jadi Irsyadut Thullab, sehingga gini, di sini faedah aja bahwa termasuk kebiasaan para ulama. Kebiasaan ulama itu mereka menulis buku-buku atau kitab-kitab tentang cara belajar. Cara belajar. Nah, termasuk kitab ini, termasuk kitab Khulasah Ta'dhimil Ilm. Ini sebenarnya kitab tentang cara belajar, cara supaya sukses menjadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu, ya kan? Syekh Shalih Al-Utsaimin ada Khulasah Ta'dhimil Ilm. Ya kalau misalnya dari zaman dahulu, misalnya kitab apa gitu.
Misalnya Kiai Hasim Asy'ari, Adabul Alim wal Muta'alim ada, ya kan. Syekh Bakar Abu Zaid misalnya juga memiliki kitab, ya kan, yang tentang cara belajar menuntut ilmu gitu. Nah, termasuk di dalamnya ini adalah guru dari guru-gurunya Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu adalah kitab Irsyadut Thullab. Nah, ini kitab-kitab yang memang ya menjelaskan tentang simpul yang tadi, simpul yang kelima, yaitu jalan-jalan menuntut ilmu. Sehingga ini sebagai faedah aja. Nah, dalam Irsyadut Thullab Ibnu Mani rahimahullah taala itu bilang, wala yanbaghi lil fadili ayyatruka ilman minal ulumin nafi'ah allati tu'inu ala fahmil kitabi wa sunnah. Enggak sepantasnya. Jadi kalau misalnya kita penuntut ilmu, ya kan, kita udah mau nih jadi penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu enggak pantas. Enggak pantas untuk apa? Enggak pantas untuk jahil atau ya udah jahil pada satu bidang. Nah, sebagaimana tadi sudah Ana singgung bahwa jahilnya ini 100%. Ini jangan sampai dia tinggalin satu bidang. Enggak. Tetapi satu bidang ini setidaknya dia itu memiliki pemahaman yang ya walaupun cuma garis besar doang. Garis besar doang, maka yang seperti ini kalau penuntut ilmu dia sepantasnya memiliki hal tersebut. Sebagaimana kata Ibnu Mani di sini. Enggak pantas lah bagi penuntut ilmu, dia malah meninggalkan dari bidang ilmu yang bermanfaat yang justru sebenarnya itu membantu pemahaman dia dalam memahami Alkitab was sunnah. Idza kana ya'lam, kalau dia misalnya tahu min nafsihi quwwatan ala ta'allumi, ya kalau memangnya dia itu udah tahu, apalagi nih. Kita kan udah mau jadi penuntut ilmu nih, Ustaz. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri. Dalam artian kita tuh bisa nilai diri kita itu cerdas apa enggak, ngafalnya cepat atau lambat. Kira-kira kalau misalnya kita itu belajar lebih dari satu bidang, paham atau enggak paham, mudeng apa enggak mudeng. Kalau misalnya dia itu menilai diri sendirinya itu adalah mampu, capable, maka hendaknya dia itu semangat dalam mempelajari semua bidang. Semangat untuk mempelajari semua bidang. Nah, Ana jadi teringat sebuah kisah, yaitu kisahnya tentang Syekh Muhammad Amin Asy-Syinkiti rahimahullah taala, di mana Muhammad Amin Asy-Syinkiti ini termasuk yaitu penulis Adwaul Bayan, penulis tafsir Quran yang Masya Allah luar biasa ilmunya gitu, luar biasa ilmunya. Nah, ini dia merupakan salah seorang ulama dari negeri Singkit, ya dari negeri Mauritania. Dari negeri Mauritania. Saat itu dia memang masih kecil tapi sudah terkenal cerdas. Sudah terkenal cerdas. Nah, ketika beliau rahimahullah taala itu masih kecil ini sudah belajar usul fikih, ketika belajar usul fikih, gurunya itu menilai luar biasa ini si Muhammad ini. Muhammad ini luar biasa pinternya. Luar biasa pinternya, kemudian dipanggil. Luar biasa dipanggil, kemudian gurunya tersebut dia bilang sebenarnya hukum belajar usul fikih itu adalah fardu kifayah. Hukum belajar usul fikih itu adalah fardu kifayah. Ya kan? Fardu kifayah artinya ya kalau memang udah ada orang yang cukup belajar usul fikih ya kita nggak belajar, kita nggak dosa. Seperti itu. Tetapi si gurunya Syekh Muhammad ini dia bilang kepada si Muhammad yang masih kecil ini bilang, tapi buat kamu wahai Muhammad, kamu belajar usul fikih itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Kenapa? Karena dia adalah orang yang betul-betul mampu. Ya kan, betul-betul cerdas. Sayang kalau kemampuannya itu, sayang kalau misalnya kecerdasannya itu tidak digunakan dalam memahami bidang-bidang ilmu. Sehingga kita nanti nilai diri sendiri. Kalau memang misalnya kita itu adalah orang yang cerdas, waktunya banyak, dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai ada bidang-bidang ilmu yang kita luput. Ustaz, kalau misalnya kita memang terbatas, ya kan kapasitas otak juga ngepas,
Gimana, Ustaz? Ya kalau misalnya ngepas seperti itu, setidaknya garis besarnya itu paham. Garis besarnya itu paham. Garis besarnya paham. Baik, kita lanjut supaya bisa selesai insyaallah. Sampai mana tuh? Idza kana ya'lamu min nafsihi quwwatan ala ta'allumi wa la yasuqu lahu ay ya'ibal ilma alladhi yajhaluhu wa yuzriya bi'alimi. Nah, jangan sampai juga yang namanya penuntut ilmu itu meremehkan bidang-bidang ilmu. Ya kan, misalnya penuntut ilmu bahasa Arab dia meremehkan hadis. Ya kan, misalnya penuntut ilmu tajwid dia meremehkan akidah. Udahlah, kalau masalah akidah mah gampang. Udahlah, kalau masalah tauhid sih semua orang ngerti, ya kan? Atau sebaliknya gitu. Udah, nggak usah belajar tajwid, asal bisa baca Quran bagus, ya kan? Nggak usah lah. Emang antum mau jadi imam Masjidil Haram apa atau gimana? Yang kayak begini nggak pantas bagi seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu adalah memuliakan semua bidang tanpa mencela bidang-bidang yang lain. Sebagaimana di sini kata Ibnu Malik. Fa inna hadza naqsun wa radilah. Karena kalau mencela ilmu atau mencela bidang ilmu, meremehkan bidang ilmu, itu merupakan kekurangan dan ya nggak bagus lah. Perbuatan yang tercela lah. Nggak bagus. Radilah. Ya kan, ya rendahan deh. Kalau kata di zaman sekarang gitu kan. Fal aqilu yanbaghi lahu, maka seorang yang berakal, penuntut ilmu itu sepantasnya bagi dia ayatakallama bi ilmin, hendaknya dia itu kalau mau berbicara, dia berbicara dengan ilmu, au yaskuta bihil, atau kalau enggak dia diam aja. Ya kan, dia diam, dia santai, dia bawaannya itu tenang gitu. Enggak usah bikin berisik. Wa illa dakhala tahta qaulil qail, kalau enggak nanti dia masuk dalam permasalahan yang disinggung. Disinggung di sini kemudian Ibnu Madi membawa sebuah syair. Atani anna sahlan tamma jahla uluman laisa ya'rifuhunna sahlu uluman law qaraha ma qaraha walakinna ar-ridha bil jahli sahlu. Kita baca aja terjemahannya. Terjemahannya itu adalah, datang kepadaku bahwa si Sahal dalam kebodohannya dia mencela ilmu yang tidak dia ketahuinya, ilmu-ilmu yang seandainya dia memuliakannya dia tidak akan membencinya, tetapi yang mudah itu adalah bersikap ridho atas ketidaktahuannya. Nah, ini yang gampang emang. Ya kan, dia nggak mampu belajar bahasa Arab, akhirnya dia bilang, udahlah bahasa Arab seadanya. Dia nggak, misalnya dia nggak suka sama tauhid, ya kan, kurang sreg. Ya kan, dia bilang udah tauhid mah semua orang paham, dia nggak suka sama hadis atau kurang sreg gitu. Nggak suka dalam artian ini nggak suka belajarnya ya, karena kalau nggak suka dalam zatnya bisa jadi kekufuran itu ya. Tapi nggak suka belajarnya ya, ribet bagi dia yang seperti ini, jangan dicela. Kenapa? Ya karena itu bukan karakteristiknya penuntut ilmu, dan itu karakter orang rendahan lah. Ya kan, gara-gara dia nggak ngerti, akhirnya dia malah meremehkan bidang tersebut. Yang seperti ini harus kita bihu ya kawan, diperhatikan insyaallah. Intah kalam. Maka ini perkataan Ibnu Mani. Wa inna ma yanfa'u ri'ayatu fununil ilmi bi'timadi aslain. Nah, gimana kita caranya memprioritaskan ilmu itu, ilmu maupun penguasaan bidang-bidang ilmu yang lain itu dengan bersandar kepada dua pondasi. Sedikit lagi ya ikhwan, ya akhwat, harusnya kan 6:30 selesai, mungkin ini agak telat. Insyaallah kita bisa selesaikan simpul yang ke-6 insyaallah. Baik, ahaduhuma, yang pertama itu adalah taqdimul ahammi fal muhim. Nah, ini yang paling penting. Bahwa ketika kita tadi itu kita belajar permasalahan konten, ya kan, matan pada ringkas, kontennya yang mana dulu nih? Kontennya yang mana dulu? Ya kan, yang mana dulu yang harus didahulukan? Maka ini penting gitu. Yang pertama itu dia memang harus ada memiliki prioritas. Prioritas. Sebagaimana di sini dibawakan oleh penulis hafizahullah taala, taqdimul ahammi fal muhim. Yang namanya memprioritaskan yang paling penting ini merupakan jalan kesuksesan orang itu bisa menguasai ilmu. Ya kan, dalam menguasai ilmu itu harus ada jalan pemprioritasan.
Pemrioritasan. Jadi dia harus tahu mana yang pertama, mana yang kedua, mana yang seterusnya. Gitu. Kita baca selanjutnya oleh penulis rahimahullah taala, mimma yaftaqiru ilaihi al-muta'allimu fil qiyami bi wadha'ifi al-ubudiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Maka yang paling penting itu, yang prioritasnya itu adalah yang di sini ya, kalau terjemahan secara kasarnya, kita ini kan hamba gitu kan, hamba Allah gitu. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana untuk merealisasikan menjadi hamba Allah tersebut. Nah, ini prioritas nomor satu. Prioritas nomor satu itu adalah ilmu-ilmu yang dengannya dia memang bisa menjadi merealisasikan sifatnya dia sebagai hamba Allah. Dalam artian dia harus belajar akidah yang wajib. Ya kan? Dia harus belajar misalnya fikih, thaharah dan salat, fikih wudu, fikih salat. Kenapa? Karena ini sehari-hari. Akidah yang menentukan dia muslim atau enggak. Ya kan? Salat harus ada wudu. Setelah wudu ada salat. Gitu. Dan ini merupakan sehari-harinya dia, menentukan bahwa dia itu hamba Allah atau bukan. Ya kan? Yang seperti ini prioritas nomor satu. Prioritas nomor satu. Jadi nggak bisa segala sesuatu yang bisa menegakkan seseorang itu menjadi hamba Allah, mulai dari keyakinan maupun amalan, maka ini prioritas nomor satu yang harus dia pelajari, yang harus dia pelajari. Gitu. Nanti kalau misalnya ini udah beres, ya kan, baru deh dia belajar yang lain. Misalnya mau belajar mustalahul hadits, mau belajar bahasa Arab, ya kan. Tetapi akidah harus beres. Fikih sehari-hari juga harus beres. Jangan sampai kebalik gitu. Akidah belum beres, dia udah belajar yang lain. Fikih masih belepotan, fikih sehari-hari lo nih. Dia tiba-tiba udah belajar fikih muamalah. Loh, kebalik gitu. Wudu dulu, sholat dulu yang harus diprioritasin, yang harus difahami. Jangan tiba-tiba udah gerasak-gerusuk ke fikih muamalah gitu. Muamalahnya muamalah kontemporer lagi. Masya Allah, yang seperti ini salah prioritas. Salah prioritas. Wal akhir, yang kedua itu adalah ayakuna qasduhu fi awwali talabihi tahsila mukhtasarin fi kulli fannin hatta idza istakmala anwa'ul ulum an-nafi'ah nadhara ila ma wafaqa tab'ahu minha wa anasa min nafsihi qudratan 'alaihi. Jadi yang pertama permasalahan prioritas. Yang kedua, ya kan, adalah jangan sampai ngaji itu kitabnya itu nggak hatam. Nggak hatam. Kenapa bisa nggak hatam? Karena kitabnya itu tebel-tebel. Tebel-tebel. Gitu. Ini salah. Kenapa? Kenapa? Karena bagi orang yang awal, ya penuntut ilmu pemula, kita-kita ini, ya kan, yang namanya penuntut ilmu pemula, itu harusnya belajar itu kitab yang tipis-tipis dulu. Gitu. Matan-matan yang ringkas dulu. Jangan yang langsung tebel. Gitu. Subhanallah, misalnya ada penuntut ilmu pemula, tiba-tiba belajarnya itu adalah tafsir Ibnu Katsir. Subhanallah. Kapan mau hatam ente? Ya kan, tafsir Ibnu Katsir. Ya kan? Kadang udah belajar 6 bulan, kitabnya nggak hatam juga. Ya kan, padahal kitabnya ya habis kitab yang dibahas tebel. Gitu. Sedangkan dalam metode atau dalam struktur menuntut ilmu, yang menjadi prioritas itu setelah yang pertama ini adalah menegakkan dia sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, itu adalah belajar kitab yang tipis-tipis dulu, nggak apa-apa. Ya kan, belajar kitab-kitab yang tipis itu paling kata orang, nggak canggih ente. Masa belajarnya gitu-gitu lagi, nggak canggih Masa itu gitu-gitu aja sih kitabnya, nggak seru. Gitu. Kitabnya yang bagus dong. Sahihul Bukhari dong. Ya kan, Sahihul Bukhari ini termasuk kitab lanjutan gitu. Ya kan, orang itu kalau misalnya mau belajar Sahih Bukhari harus ada misalnya ada Arba'in Nawawi dulu,
Setelah itu ada Umdatul Ahkam, ada Bulughul Maram, ada Riyadhus Shalihin. Kemudian setelah itu udah hatam tuh empat-empatnya, mau Sahih Bukhari, oke. Ya kan? Tapi sekarang Arba'in Nawawi dia belum hatam, nggak hafal mungkin. Tiba-tiba udah langsung ujuk-ujuk ke Sahih Al-Bukhari yang kayak begini, salah aturan. Yang kalau salah aturan, dia nggak akan jadi. Dia nggak akan jadi penuntut ilmu yang sukses. Jadi pun setengah-setengah. Kalau misalnya jadi gitu ya. Kalau misalnya jadi, dia itu akan setengah-setengah. Oleh karena itu, belajar yang tipis-tipis dahulu itu merupakan bagaimana kita perhatian dalam penguasaan bidang ilmu. Jadi penguasaan bidang ilmu setelah pemprioritasan. Yang kedua itu adalah belajar kitab yang tipis-tipis. Belajar kitab yang tipis-tipis dulu, pastiin hatam, jangan sampai enggak. Ya kan? Kitab tipis hatam itu jauh lebih baik daripada kitab tebal tapi enggak hatam. Benar. Gitu. Kitab tipis hatam itu jauh lebih baik daripada kitab tebal tapi misalnya enggak hatam. Walaupun sama-sama belajar, misalnya sama-sama belajar 1 bulan. Yang tipis itu hatam, yang tebal ya paling kalau misalnya tebal paling cuma baru nyampe bab keberapa. Ya kan misalnya antum mau bandingin Arba'in Nawawi. Arba'in mau dibandingin sama Sahih Bukhari. Arba'in misalnya 1 bulan hatam, 1 bulan gitu kan. Hatam dia. Ya kan, hatam selesai. Sedangkan Sahih Bukhari kalau misalnya sebulan gitu ya paling ya bukan tiap hari gitu kan. Paling misalnya dia baru sampai apa? Mungkin baru sampai Kitabul Ilm gitu. Baru sampai Kitabul Ilm belum kelar nih, masih sedikit banget. Gitu beda dengan yang seperti ini. Sehingga kitab tipis tapi kita kuasain, hatam sama guru yang seperti ini jauh lebih baik daripada kitab-kitab tebel tetapi nggak kelar-kelar bertahun-tahun, 15 tahun, 17 tahun baru kelar yang kayak begini merupakan bukan jalannya para penuntut ilmu pemula. Penuntut ilmu pemula memang harus yang tipis-tipis dulu. Yang tipis-tipis dulu dia paham. Nanti setelah dia udah tahu yang tipis-tipisnya semuanya udah selesai, ya kan? Karena seseorang penuntut ilmu kan pasti upgrade gitu kan. Kalau yang tipis-tipis itu sudah selesai, baru dia naik ke tingkatan lanjutannya. Gitu. Nanti kalau memang sudah selesai, penuntut ilmu itu juga mulai tahu kecenderungannya. Kecenderungan. Nanti kalau misalnya dia udah belajar kitab tipis dari bahasa, dia udah. Kitab tipis dari hadis, dia udah. Kitab tipis dari akidah, dia udah. Kitab tipis dari tafsir, dia udah. Nah, kalau kayak gitu nanti muncul tuh kecenderungannya. Ya kan, kecenderungannya itu nanti apa nih? Dia pengennya fokus di akidah kah? Dia fokus di bahasa kah? Dia fokus di hadis kah? Nah, barulah dari situ dia bentuk saya mau spesialisasi di mana. Spesialisasi di bidang tersebut bagaimana ditulis oleh penulis hafizahullah taala fatabahhara fihi. Maka dia bisa spesialisasi di situ ketika sudah muncul kecenderungannya. Sawaun kana fannan wahidan au aktsar. Apakah kecenderungannya itu cuma satu bidang? Ya kan, biasanya itu orang kalau spesialisasi itu satu bidang aja. Jarang orang bisa spesialisasi lebih dari satu bidang. Jarang banget. Spesialisasi antum apa? Spesialisasi ana fikih muamalah. Spesialisasi antum, spesialisasi ana adalah akidah ahlussunnah. Spesialisasi ana adalah bahasa. Spesialisasi ana adalah hadis. Satu bidang aja. Sangat jarang lebih. Kalau lebih dari satu bidang itu jarang banget. Jarang banget, ya kan? Oleh karena itu dahulu bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu terkenal sebagai Syekhul Islam karena dia spesialisasi pada semua bidang. Pada semua bidang. Itu para murid-muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kalau masuk ke dalam majelisnya Syekhul Islam lagi ngomongin apa nih? Lagi ngomongin bahasa Arab, maka dia akan bilang ini orang spesialisasinya bahasa Arab. Tiba-tiba besok datang dia ngomongin akidah. Wah, ini orang spesialisasinya akidah.
Besok ngomongin hadis. Ini orang spesialisasinya hadis. Jadi spesialisasinya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu lebih dari satu bidang, dan yang seperti ini sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang bagi kita penuntut ilmu. Nggak usah ya alhamdulillah muluk-muluk boleh sih ya kan, pengen lebih begini-begini, tapi terkadang kita juga harus tahu kapasitas diri. Bisa spesialisasi dalam satu bidang ini sudah baik, sudah sangat-sangat baik. Sangat-sangat baik. Baik, dikit lagi insya Allah 5 menit lagi. Baik. Wa min tayyari syi'ri Syanaqithah, dan di antara syair-syairnya negeri Singkit, negeri Mauritania, itu adalah qaulu ahadihim, perkataan salah satu dari mereka, wa in turid tahsila fannin tammimah wa an siwahu qabla al-intihaimah wa fi taradufil ulumil man'uja in taw amani istabaqa la yakhruja. Nah, ini bagus banget ini arti dari syair ini. Insyaallah kita akan baca nih. Di antara syair dari negeri Singkit itu adalah, apabila engkau ingin memahami satu bidang, sempurnakanlah. Jadi hatam dulu gitu. Jangan sampai kita lagi belajar satu matan nggak hatam, tiba-tiba ganti matan yang lain. Satu bidang belum kita ahli, udah ganti bidang yang lain. Jurumiyah belum kelar, tiba-tiba udah mau belajar yang lain. Kalau ganti-ganti begitu, dia nggak akan jadi, nggak akan sukses gitu. Sehingga kalau kita mau memahami satu bidang, sempurnakanlah. Dan sebelum itu selesai, kalau belum hatam, kalau belum paham, maka bidang yang lain jauhin. Belum paham tauhid, ya tauhid dulu aja. Ya kan, tauhid dulu. Karena tauhid ini pondasi agama. Menentukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Harus paham. Kalau ini belum paham, yang lain ntar dulu. Tajwid nanti dulu. Hadis nanti dulu. Tafsir nanti dulu. Bahasa Arab nanti dulu. Ya kan? Seperti itu. Seperti itu. Gitu. Jadi jangan loncat-loncat gitu. Kalau loncat-loncat sebelum sempurna, nah ini nggak disarankan sama sekali. Jadi sebelum satu bidang itu selesai, bidang yang lain entar dulu, jauhkanlah. Sangat sulit untuk mempelajari dua bidang sekaligus. Sangat sulit. Sangat sulit mempelajari dua bidang sekaligus. Sungguh dua anak kembar sekalipun tak keluar sekaligus. Ya kan, yang namanya anak kembar keluar dari rahim ibunya itu aja satu-satu gitu, ngantri dulu gitu. Itu anak kembar loh. Lah antum bagaimana? Bukan bahasa Arab sama hadis ini udah bukan kembar lagi, beda. Dua bidang yang berbeda juga harus ngantri, harus diselesaikan satu persatu. Wa man arafa min nafsihi al-qudrata 'alal jama'. Gitu. Wa kanat haluhu istithna'an minal umum. Tapi barang siapa yang mengetahui bahwa dirinya mampu untuk mendalami berbagai macam bidang, maka lakukanlah. Nah, ini sebagaimana tadi, ya kan, menilai kapasitas diri. Kalau memang mampu belajar lebih mendalami, spesialis lebih dari satu bidang, ya udah, maka lakukanlah. Tapi ingat, inilah yang dikatakan oleh penulis di sini, dan yang seperti ini merupakan pengecualian dari kebanyakan manusia. Yang kayak begini nggak gampang bisa spesialisasi lebih dari satu bidang. Dengan demikian insya Allah simpul yang ke-6 sudah kita selesaikan, karena kita sudah lebih lewat dari 6:30. Insya Allah permasalahan atau sesi tanya jawab kita pindahkan ke WA aja ya. Kita pindahkan ke WA. Barang siapa yang ingin bertanya atau memiliki pertanyaan, mohon ditulis pertanyaannya di WA. Insya Allah dijawab apa yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hada wallahu a'lam. Insya Allah kita sambung pada pertemuan selanjutnya di simpul yang ke-7 dan ke-8. Semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu hafizakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.